Asal-usul Nabi Ibrahim, beliau adalah putra Azar, Tarih bin Tahur, bin Saruj bin Ra'u, bin Falij bin Abir bin Solih bin Afrasyad bin Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Paddan Aram yang termasuk wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bengis dan mempunyai kekuasaan absolut, yaitu Namrud. Ia seorang raja yang tidak mau lengser dan ingin berkuasa terus-menerus, bahkan ingin hidup terus-menerus. Karena itu ia tak segan-segan untuk membodohi rakyatnya agar menyembah berhala. Bahkan ia juga memproklamirkan diri sebagai salah satu Tuhan yang harus diembah oleh rakyatnya. Sehingga segala perintahnya tak ada yang berani membangkang. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak lelaki melompat masuk ke dalam interior lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok harinya ia memanggil tukang ramal dan tukang tenung untuk menafsirkan arti mimpinya itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Tentu saja Raja Namrud murka. Ia memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Ketika Ibrahim lahir, kedua orang tuanya bersembunyi di dalam goa. Sejak bayi hingga menginjak remaja ia dibesarkan di dalam goa. Kamu tidak pernah melihat dunia luar. Ibrahim mempergunakan akalnya untuk berpikir. Rasa ingin tahu merasuki jiwa Ibrahim. Selama ini ia hanya melihat bongkahan batu dan tanah di dalam goa. Ketika ibunya sedang pergi ke kota mencari makanan, ia pun mencoba keluar goa. Begitu menapakkan kakinya di luar goa, Ibrahim tercengang. Ia benar-benar takjub melihat alam yang sangat luas. Gunung-gunung menjulang tinggi, langit biru terbentang luas, ombak laut berkejar-kejaran. Di siang hari ia melihat cerahnya mentari. Di waktu malam ia melihat sinar bulan yang tiba malam. Sejak kecil Nabi Ibrahim sudah mendapat petunjuk dari Tuhan. Ia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung, padahal patung-patung itu tak bisa bicara, tak bisa melihat, tak bisa mendengar, dan tak bisa memberikan pertolongan. Mengapa mereka menyembah benda mati? Demikian pertanyaan yang muncul di benak Ibrahim. Jika ia bertemu dengan onta, kambing dan domba-domba, selalu bergolak pertanyaan dalam hati. Siapakah yang menciptakan semua itu? Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas semua ini. Siapakah yang pantas dijadikan Tuhan dan wajib disembahnya. Ketika malam tiba, ia melihat bulan dan bintang. Namun bulan itu akhirnya tenggelam, tak nampak lagi. Pada siang hari ia melihat matahari. Namun di senja hari matahari itu juga tenggelam, tak nampak lagi. Ibrahim berkata dalam hatinya, aku tidak suka bertuhan yang tenggelam itu. Akhirnya Ibrahim dapat menemukan kesimpulan. Akal pikirannya yang masih suci bersih itu memutuskan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan semua alam ini. Berkata dalam hatinya, Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang menciptakan manusia, tetumbuhan, hewan dan apa saja yang terdapat di muka bumi ini.